Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, para sahabat, jemaat Tuhan, marilah kita sama-sama belajar dari firman Tuhan, yaitu persiapan untuk khotbah Minggu tanggal 26 Januari 2025. Tertulis pada 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 20. Saya bacakan bagi kita semuanya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus, supaya tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Bapak, Ibu, para sahabat, apakah kita pernah menangkap seekor belalang? Atau setidaknya kita pernah memperhatikan tingkah laku seekor belalang yang melompat dari satu tanaman ke tanaman yang lain? Kalau menurut saya, itu adalah pemandangan biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa, dan itu kurang menarik. Tetapi hal yang berbeda akan terjadi ketika segerombolan belalang bersatu membentuk sekawanan belalang. Ketika mereka melewati tanaman dan mereka menghinggapinya, maka percayalah, dalam waktu sekejap saja maka tanaman itu akan habis mereka makan. Itu pemandangan yang luar biasa kita lihat. Disitulah mereka tunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Itu artinya belalang menunjukkan kekuatan ketika bersatu dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Apa yang tidak dapat mereka lakukan dengan sendiri-sendiri, dengan mudah bisa mereka lakukan secara bersama, dapat diselesaikan secara bersama-sama. Maka dari itu pelajaran yang kita dapatkan dari belalang tersebut adalah betapa pentingnya persatuan untuk memperoleh kekuatan. Saya juga teringat orang bijak berkata, sebatang lidi mungkin bisa dipergunakan untuk tusuk sate, tetapi tetap saja sebatang lidi itu rapuh dan mudah dipatahkan. Dan ketika beberapa lidi disatukan, maka akan lebih kuat dan tidak mudah dipatahkan, dan akan semakin banyak manfaatnya. Misalnya dapat dijadikan menjadi satu lidi. Dan saya juga teringat bangsa kita Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua.
Di situ yang utama ditekankan bukan perbedaannya, tetapi persatuannya. Itu yang diutamakan. Kita berbeda tetapi kita satu. Kita satu misi, kita satu visi, dan satu tujuan. Dan persatuan itu merupakan kekuatan utama untuk membangun bangsa kita mencapai hidup sejahtera secara bersama-sama. Bapak Ibu jemaat Tuhan, 3 contoh tersebut, belalang, kata-kata orang bijak, demikian semboyan bangsa Indonesia, itu menurut saya sudah cukup memberi pengertian kepada kita tentang pentingnya persatuan. Dan hal ini juga lah yang disuarakan dalam firman Tuhan minggu ini, yaitu memelihara kesatuan dan menjauhkan perselisihan. Dan latar belakang firman Tuhan ini, kalau kita baca-baca pada pasal 1, ada potensi perpecahan terjadi di dalam jemaat Korintus. Mereka berselisih pandangan, berselisih pemahaman, bahkan beda visi dan misi dan nilai-nilai yang hendak dicapai. Itu kenapa? Karena mereka membentuk kelompok-kelompok dalam jemaat menurut kebenarannya masing-masing. Ada yang membentuk kelompok Paulus, kelompok Apolos, Kefas, dan bahkan ada menamai dirinya golongan Kristus. Lalu Rasul Paulus melihat hal ini sangat berbahaya dan itu potensi besar perpecahan jemaat. Maka dia mengupayakan untuk mengatasi permasalahan ini dengan memulai satu pertanyaan yang sangat mendalam. Dia tanyakan, adakah Kristus terbagi-bagi? 1 Korintus pasal 1 ayat 13. Lalu Paulus menjelaskan secara detail tentang kesatuan jemaat. Dan jemaat itu dia sebut sebagai tubuh Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 1 Korintus 12 ayat 27. Oleh karena itu, kalau masing-masing jemaat atau kalau gereja, anggota gereja disebut sebagai anggota tubuh Kristus, bukankah anggota itu harus bersatu? Dapatkah anggota itu tercerai-berai? Atau dapatkah anggota itu memisahkan diri dari yang lain? Adakah Kristus terbagi-bagi? Nah, poin penting dari nas khotbah ini adalah mengingatkan seluruh jemaat bahwa mereka masing-masing adalah anggota Kristus. Ini yang kita ingat. Setiap pengikut Kristus, setiap orang Kristen, setiap jemaat, dia harus menyadari bahwa dia adalah anggota tubuh Kristus. Dan Allah sendiri yang menetapkan tempat masing-masing anggota secara khusus di dalam tubuh Kristus, seperti yang dikehendaki oleh Allah sendiri. 1 Korintus 12 ayat 18. Jadi bukan kita, bukan jemaat yang memilih tempatnya masing-masing, tetapi Allah yang memberi dan menetapkannya secara khusus. Ini yang harus direnungkan oleh setiap kita ini. Ini yang harus kita renungkan setiap anggota jemaat. Oleh karena itu, apabila masing-masing anggota berbeda karunia, atau saya katakan berbeda talenta, berbeda bakat, berbeda pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain, itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri. Bukan kita yang menentukan, tetapi Allah sendiri yang memberi dan menetapkan perbedaan itu. Tentu bukan untuk persaingan, bukan untuk dipertandingkan, tetapi adalah untuk saling memperhatikan. Itu bisa kita baca 1 Korintus 12 ayat 25. Karunia yang saya terima berbeda, karunia yang Bapak Ibu terima juga berbeda. Saya menerima karunia untuk berkhotbah, Bapak Ibu mungkin menerima karunia untuk memberi, untuk menolong dan segala macam. Itu tujuannya adalah supaya kita saling memperhatikan, saling melengkapi demi kesempurnaan satu tubuh, yaitu tubuh Kristus.
Dan setiap anggota harus menyadari bahwa dia tidak lebih utama daripada anggota lainnya. Saya tidak lebih utama daripada bapak, daripada ibu, daripada para sahabat-sahabat saya di sini. Bahkan jangan pernah menganggap dirinya lebih kuat dari yang lain. Sebab Allah dapat saja menetapkan yang nampaknya paling lemah itu yang paling dia butuhkan. Bukan yang paling kuat yang Allah butuhkan, tetapi orang yang dianggap lemah itu yang dia butuhkan. Nah, ini. Maka perbedaan yang ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya itu justru dia persatukan di dalam satu roh dan satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Allah yang memberi perbedaan, tetapi Allah sendiri yang menyatukan perbedaan itu. Setiap anggota tubuh, apakah itu kaki, tangan, mata, telinga, mulut, dan yang lain, jangan pernah berkata, contoh, jangan kaki berkata kepada tangan, aku bukan tubuh, aku bukan tangan. Demikian juga telinga kepada mata, dan mata juga tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian juga kepala kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Jangan pernah kita katakan itu. Sebab semuanya saling keterkaitan dan saling membutuhkan, bahkan saling menolong, seia, sekata, sehati, dan seperasaan. Coba kita bayangkan ya, kita bayangkan tubuh kita ini. Yang bekerja adalah tangan, tetapi yang makan adalah mulut, dan yang kenyang adalah perut. Nah, coba. Tangan yang bekerja, tetapi mulut yang makan. Ini tangan yang menyuapi mulut, dan makanan itu masuk perut yang kenyang. Nah, tetapi tubuh itu menjadi sehat dan menjadi baik dan menjadi sejahtera. Sebagai anggota tubuh, seharusnya kita adalah saling melengkapi, saling menolong. Bahkan lebih dari situ, dikatakan saling seia, sekata, sehati, dan seperasaan. Apabila ada satu anggota tubuh menderita atau sakit, maka anggota tubuh yang lain juga turut menderita. Dan sebaliknya, jika satu anggota dihormati, maka seluruh anggota bersukacita. 1 Korintus 12 ayat 26. Jemaat yang dipersatukan oleh Tuhan. Itu adalah gambaran, kiasan yang dibuat oleh Rasul Paulus. Yang mau dia jelaskan adalah gereja itu adalah tubuh Kristus, dan seluruh jemaat adalah masing-masing anggota tubuh Kristus. Sebagai anggota, tugas kita adalah membangun kesatuan di dalam Kristus. Itu sudah dipersatukan oleh Allah, itu harus kita bangun, kita jaga. Setiap umat pasti berbeda, baik fisik maupun karunia yang dia terima. Bahkan perbedaan dapat terjadi pada rasa, selera yang berbeda, cara hidup, dan lain-lain. Banyak sekali perbedaan kita. Apakah karena kita berbeda dengan orang lain, maka kita meninggalkan dia, maka kita menjauhkan diri dari dia, maka kita memisahkan diri dari dia? Kalau demikian, siapa orang yang sama persis dengan kita? Tidak ada. Siapa saudaraku? Siapa sesama? Kalau demikian, adakah kita dapat menjumpai orang yang benar-benar sama dalam segala hal dengan kita? Kalau menurutku, jauh lebih sulit mencari orang yang sama dengan kita, dan sesungguhnya sangat mudah kita menemukan orang yang berbeda dengan kita. Di sekeliling kita, bahkan dalam keluarga kita sendiri, kita pun berbeda. Maka dari itu, perbedaan bukanlah musuh dan bukanlah kekurangan. Justru sebaliknya, perbedaan itu adalah kekuatan. Perbedaan itu adalah teman untuk melengkapi hidup kita, saling menolong supaya hidup kita lebih baik. Untuk itu, kita perlu menjalin kesatuan jemaat. Namun harus kita ingat, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, pengikut Kristus, kita ingat, kalau kesatuan itu jangan hanya di kalangan sesama
orang Kristen saja, tetapi kita harus membangun, kita harus terbuka bagi orang lain. Kita menjadi Kristen inklusif, terbuka bagi orang lain. Dan ingat bahwa membangun persatuan itu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Allah dan kehendak Allah. Karena itulah yang menyelamatkan. Biarlah Roh Allah menjadi kekuatan yang menyatukan. Tugas kita tunjukkan kasih dan saling membantu agar kita dapat mencapai pada tujuan, yaitu satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilan kita masing-masing sebagai tubuh Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini yang mengingatkan kami bahwa kami adalah masing-masing anggota tubuh Kristus yang Engkau tetapkan sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, biarlah kami melakukan tugas kami dengan baik, dengan taat dan setia sesuai dengan kehendak-Mu juga. Beri kami kekuatan, Engkaulah yang menolong kami. Jadikan kami menjadi orang pemberi kasih kepada saudara-saudara kami di sekeliling kami, sehingga semakin banyak orang merasakan kasih setia daripada Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.